Assalamualaikum Bu Paryanti. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Ibu, pada hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Eh, Iya. Ibu Paryanti sebagai coach. Nah, untuk perkembangan Ibu sebagai coach, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk Ibu Eh, Paryanti? Baik Ibu, terima kasih pada kesempatan sesi coaching ini. Saya ingin Ibu membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya terkait dengan mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Berarti diperlukan Ibu sebagai pendengar aktif ya Bu ya, Iya untuk Bu. mendengarkan coachingnya. Baik. Baiklah, bagaimana nanti Ibu ingin saya mengamati terkait mendengar aktif ini, Bu? Baik Ibu. Jadi saya ingin nanti Ibu membantu saya mengamati ketika saya melakukan coaching ini, saya tidak melakukan mengajukan pertanyaan itu yang sifatnya berdasarkan asumsi atau judgement gitu Bu. Jadi itu yang ingin saya Ibu bantu untuk mengamatinya. Baiklah, Ibu, terkait hal yang saya diamati, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Baik Bu, terkait dengan mendengarkan aktif ini, terkadang Bu, terkadang saya tuh suka muncul rasa apa ya, eh, agak tidak sabar ketika eh, kuci yang saya dampingi itu menjelaskan atau mengungkapkan pendapatnya itu dengan panjang lebar sehingga apa temanya tuh jadi melebar kemana-mana. Nah Oh itu iya. gitu Bu. Apa yang akan dilakukan Ibu kalau misalkan coachingnya terlalu berbicaranya panjang lebar, Ibu? Mm-mm. Mungkin nanti saya akan dengarkan dulu ya sampai dia selesai bicara titik. Nah, Hmm. kemudian saya akan coba mengingatkan kembali kepada coach saya tujuan awalnya kita melakukan pembicaraan itu apa supaya nanti pembicaraan dia tidak melebar itu, Bu. Baiklah Ibu, kalau dari skala mungkin sekarang untuk skala penilaian dalam diri Ibu itu Mm. di level mana Ibu? Kalau dari 4 levelnya itu Bu ya, dari 4 level dari kemampuan mendengarkan aktif itu akan ada level 1, 2, 3, 4 ya Bu ya. Saya merasa saya sekarang ini berada di level 3. Oh, di level 3 ya. Iya, Iya. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan ya Ibu. iya Baiklah, Bu. untuk tidak tidak terlalu panjang lebar, silahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Saya persilahkan Ibu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Kamaria. Waalaikumsalam Bu Yanti. Ya, Bu Kamaria gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu juga sehat Sehat. kan? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Kamaria, kemarin kita sudah buat janji ya. Kalau hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, ya Bu Kamaria. Sesuai dengan janjinya, hari ini kita ketemu buat acara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, Bu Kamaria, apa nih topik pembicaraan yang mau kita bahas hari ini? Iya Bu. Memang saya sempat minta Ibu untuk mengajak Ibu ya untuk berbagi cerita Bu. Karena saya ingin berbagi cerita nih mengenai budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah budaya literasi Bu yang ingin saya ceritakan nantinya. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, itu khususnya ke budaya literasi ya, Bu Kamaria. Ya. Nah, Bu Kamaria, terkait dengan budaya literasi di sekolah, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita pada hari ini? Nanti di akhir kegiatan ini, Ibu ingin mendapatkan apa? Ya, dari proses coaching nanti saya ingin mendapatkan sesuatu yang memang sesuai dengan harapan saya bahwa budaya literasi di sekolah itu betul-betul berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, literasi berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, yang Ibu harapkan itu tadi tuh seperti apa, Bu? Kondisi apa yang Ibu harapkan dari literasi yang ada di sekolah? Ya, kondisi karena kalau berbicara kondisi Bu, kondisi literasi sekarang ini di sekolah Mm-mm. saya itu belum maksimal. Mm-mm. Belum maksimal artinya
ada, tapi tidak menyeluruh gitu. Hanya di kelas-kelas tertentu aja yang membudayakan membaca, sementara di kelas lain tidak gitu, Bu. Ya, berarti budaya literasinya itu ada tapi kurang maksimal. Itu tadi sudah Bu Kamaria sampaikan bahwa contohnya itu hanya diterapkan di beberapa kelas tertentu, kelas lainnya enggak, tidak gitu ya Bu, Bu Iya, Kamaria ya. iya. Nah, selain itu Bu Kamaria, kondisi lainnya apa Bu yang menggambarkan kondisi saat ini terkait dengan budaya literasi di sekolah Ibu? Ya, kondisi lainnya itu mungkin masalah anggapan ya, Bu ya, Mm-mm. bahwa kalau berbicara masalah literasi itu ini adalah tanggung jawab guru bahasa. Kok Mm-mm. itu yang saya tangkap kalau di sekolah saya ini, Bu. Jadi Mm-mm. terkesan bahwa itu bagiannya Ibu Kamaria itu soal literasi. Padahal kalau berbicara masalah literasi itu kan artinya kalau ini sebuah program ya programnya sekolah kan Bu, bukannya program Iya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga ya yang terjadi memang yang meliterasi anak-anak yang belajar bahasa Indonesia saja dengan guru bahasa Indonesia, sementara yang lain ya karena bukan merasa itu adalah tanggung jawabnya ya tidak dilaksanakan gitu Bu. baik. Berarti saat ini Ibu merasakan selain literasi itu belum maksimal dilaksanakan di setiap kelas, juga ada anggapan di sekolah bahwa literasi ini hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Ya, Jadi apa membudayakan literasi itu hanya dibebankan kepada guru bahasa Indonesia saja. Begitu ya Bu iya Kamaria? benar sekali Bu. Nah, nah Bu Kamaria, menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kok bisa ada anggapan bahwa literasi itu hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia? Dan kenapa, maksudnya apa yang menyebabkan sehingga literasi ini hanya diterapkan di beberapa kelas saja, menurut Ibu? Ya, yang saya pikir mungkin salah satunya tidak adanya pihak mungkin di antara kami Bu ya yang berusaha untuk memberikan arahan petunjuk bahwa eh, kalau literasi ini bukan hanya tanggung jawab guru tertentu loh, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin ini juga yang menjadi harapan saya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memberi apa ya, membuka pikiran teman-teman lain lah bahwa Hmm, ini tanggung jawab kita bersama, Bu. baik. Berarti hal ini menurut Ibu bisa terjadi karena ya belum adanya pihak yang berusaha memberikan pemahaman bahwa literasi itu bukan tanggung jawab salah satu guru, terutama guru bahasa Indonesia, tapi tanggung jawab semua guru mata pelajaran. Begitu Bu Kamaria? Iya, benar sekali, Ya. Bu. Nah, Bu Kamaria, kalau seperti itu kondisinya menurut penilaian Ibu, kondisi sekarang ini kemampuan apa ya, budaya literasi di sekolah Ibu itu masih berada pada level berapa? Kalau level ini masalah angka, Bu ya, kata. Iya, dari angka 1 sampai 10. Nah, Ibu Iya. menggambarkan posisi di sekolah sekarang ada di level berapa? Karena sudah ada yang Mm-mm. mengizinkan menerapkan, hanya saja lebih porsinya masih minim sesuai dengan yang diharapkan, maka mungkin saya kasih nilai masih di angka 6 lah, Bu. Ya, iya. Jadi, Mm-mm. menurut Ibu itu karena sudah ada yang menerapkan, tapi belum semua dan belum maksimal, berarti posisinya di ada level 6. Harapan Ibu sendiri itu berada di level berapa? Ya, harapan saya paling tidak menyentuh angka 8 lah, Bu. Angka Untuk 8. dari iya, angka 8. Nah, baik Ibu Samaria. Jadi dari level 6 sekarang harapannya di level 8. Berarti ada apa namanya jenjang 2 ya Bu ya. Ada beda 2 level nih di sini. Nah, Ya. di level 8 nanti Ibu menggambarkannya itu kondisinya akan seperti apa kalau sudah sampai di level 8? Saya menggambarkan atau membayangkan sekali bahwa ada budaya literasi, paling tidak memang kita komitmen lah di setiap awal pembelajaran itu ada budaya membaca 10 atau sampai 15 menit di setiap kelas gitu. Cukup Mm-mm. itu saja dulu target saya itu Mm. yang saya harapkan gitu nah di awal pembelajaran. Berarti yang Ibu bayangkan nanti di awal pembelajaran semua kelas itu bisa menerapkan komitmen awal membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Begitu Bu Kamaria?
Ya, benar sekali, Bu. Ya, benar. Nah, kemudian Bu, untuk hal tersebut terwujud, jadi apa yang bisa dilakukan supaya budaya 15 menit membaca sebelum pembelajaran itu bisa terlaksana memang di semua kelas, seperti harapan Ibu? Ya tentunya mungkin karena awalnya tertumpu ke saya, Bu ya, Mm-mm. langkah awal yang mengajak teman-teman lah, siapa yang mengajar di pagi jam pertama untuk menerapkan aktivitas membaca terlebih dahulu, gitu. Itu langkah awal saya. Baik, berarti yang bisa dilakukan untuk membuat hal tersebut terwujud adalah dengan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk membiasakan 15 menit membaca sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Kamaria, terkait dengan rencana Ibu untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira Bu Kamaria, ide atau gagasan apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengajak rekan-rekan di sekolah itu untuk bisa membiasakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai? Ya, kalau ya ini masih ide Bu ya, tapi yang sudah tergambar dalam pikir saya, mungkin saya akan melakukan aksi membaca di luar kelas sepertinya Bu. Menurut saya ini, misalnya mengumpulkan semua anak di lapangan, kemudian melakukan aktivitas membaca di lapangan. Karena secara ketersediaan buku, eh, secara hitung-hitungan jumlah itu cukup Bu sebenarnya. Berarti gagasan Ibu, ide Ibu adalah dengan adanya program membaca bersama-sama yang dilakukan di luar kelas ya Bu ya. Ya, Dengan tadi Ibu sampaikan di sekolah itu daya dukungnya cukup, mungkin buku yang tersedia itu cukup begitu Bu ya. cukup. Ya. Nah, ide lainnya apa Bu kira-kira Mas selain membaca bersama-sama di lapangan? Nah, ide lainnya apa Bu? Ide lainnya itu sebenarnya ini sudah pernah juga kami ajukan rencana ini, tapi memang sampai sekarang belum terrealisasi sih Bu. Mm-mm. Karena kami adalah SMK Bu, jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan lain itu yang sudah menyita waktu, eh, mengurangi porsi belajar di kelas. Jadi yang kami usulkan sebagai dianggaplah penggagas literasi di sini belum pernah terrealisasi adalah mengadakan event-event lomba yang berkaitan dengan literasi di sekolah memang sampai sekarang belum pernah terwujud. Baik, Ibu. Berarti ada dua kemungkinan ide rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Selain tadi dengan aksi membaca bersama-sama di lapangan sekolah, yang kedua adalah adanya event lomba literasi ya, Bu ya. Mungkin lomba Ya. menulis, mungkin seperti itu, Bu ya. Iya, Lomba menulis atau iya, mungkin lomba cipta puisi dan seterusnya ya, Bu ya. Nah, terkait dengan itu. ya Nah, Bu, benar Bu. dari dua rencana opsi tadi, yang paling mungkin untuk dilaksanakan saat ini menurut Ibu yang mana? Nomor Nomor satu. satu, Mm-mm. yaitu mengajak ya adanya program membaca bersama gitu Bu ya. Di lapangan, Membaca iya Bu. bersama dan itu dilakukan di lapangan. Bu, kira-kira apa Bu yang menjadi dasar pemikiran Ibu kenapa itu yang paling bisa untuk dilakukan saat ini? Karena itu mungkin kaitannya dengan hanya tinggal Mm-mm. meningkatkan koordinasi aja Bu ya dengan Mm-mm. teman-teman yang lain, siapa yang mengajar di pagi hari itu tinggal merubah tempat dari kelas keluar. Terus yang kedua, kenapa saya belum terlalu ajuan ini sudah pernah Bu, bukan sekali dua kali dan sampai sekarang belum terkabulkan lah gitu Bu. Ya pertimbangannya kegiatan lain sudah banyak menyita waktu gitu Bu. Ya, nah Bu, terkait dengan tadi itu yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Jadi karena tinggal kita, Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, tinggal berkoordinasi dengan guru-guru lain yang ngajar di jam pertama ya Bu ya, untuk Ya, melakukan program itu hanya tempatnya saja yang tadinya di kelas dilakukan bersama di lapangan, mungkin supaya ada kolaborasinya gitu Bu ya. ya benar sekali. Nah Bu, eh, untuk mewujudkan kegiatan itu yang harus Ibu siapkan apa Bu? Yang pertama tentu persiapan koordinasi dengan teman-teman. Yang Ya. kedua kami menyiapkan dalam artian memastikan betul bahwa buku yang dibaca itu tersedia, menetapkan jenis buku apa karena kan uh,
maunya tuh jangan buku pelajaran lagi kan Bu, tapi Mm-mm. buku pengayaan sifatnya. Dan kami harus memastikan dulu di awal nih cukup dak Iya, untuk dilaksanakan dibaca jumlahnya dengan perbandingannya dengan jumlah seluruh siswa yang ada. iya. Berarti Ibu koordinasi dengan rekan-rekan dan memastikan buku yang akan dibaca itu cukup dengan catatan tadi Ibu sampaikan bukunya itu bukan buku pelajaran tapi buku pengayaan atau buku referensi lainnya. Mungkin bisa juga ya Bu ya. Kalau menurut yang Ibu sampaikan tadi bisa juga buku apa fiksi gitu ya Bu ya. Iya, heeh. Iya, heeh. Nah, Bu, untuk memastikan nih supaya koordinasinya berjalan dengan lancar, terus bukunya itu bisa cukup untuk jumlah siswanya. Nah, itu apa hal yang bisa memastikan nanti itu akan bisa berjalan dengan baik, Bu? Iya, secepatnya lagi saya berkoordinasi dengan pengelola perpustakaan, Bu. Oh, Ya dengan melihat langsung lah jumlah ketersediaan buku dengan perbandingan jumlah anak dan mengatur jadwalnya nah, kapan kira-kira bisa dilaksanakan. Karena mengingat di sekolah kami itu eh, apel pagi nih Bu ya, itu kami iya. memang menjadi agenda rutin setiap hari. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi dengan teman-teman lain, jangan sampai merasa bahwa rutinitas sekolah kami geser karena adanya program ini gitu. Memperkuat koordinasi lah untuk dalam hal ini. Ya, jadi Ibu akan memastikan yang pertama Ibu koordinasi dulu dengan petugas perpustakaan untuk memastikan ketercukupannya tadi ya Bu ya. Iya, Terus berikutnya Ibu akan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain supaya program yang dilaksanakan ini juga tidak akan mengganggu program lain yang memang sudah dilaksanakan lebih dulu begitu ya Bu ya. benar sekali Bu. Oke. Nah, Bu, ketika ini sudah berjalan nanti, kriteria ketercapaian ini yang ingin Ibu harapkan dari keberhasilannya ini gimana, Bu? Iya, kriteria artinya tidak cukup hanya dengan sekali dilakukan berhasil kan Bu. Harapan saya ini akan nanti menjadi agenda rutin sekolah juga setiap pagi gitu. Oke. Berarti literasi membaca tadi yang bersama-sama tadi bukan hanya apa ya dilakukan sekali dua kali, tapi menjadi rutinitas atau kebiasaan, begitu Bu ya? Iya, Oke. heeh. Eh, nah, Bu Kamaria, tadi kita sudah berbicara dari awal, Ibu mengungkapkan bagaimana kondisinya, kemudian Ibu mengungkapkan keinginan Ibu itu seperti apa, dan Ibu mengungkapkan bagaimana cara Ibu untuk mencapai harapan tersebut dan faktor apa yang mendukung gitu Bu ya. Nah, Bu Kamaria, setelah ini ya, nanti kalau kita sudah selesai melakukan kegiatan bincang-bincang ini, yang pertama yang akan Ibu lakukan apa, Bu? Yang pertama karena ini menyangkut pelibatan banyak teman-teman ya Bu ya. Tentunya saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk berkoordinasi langsung terkait apa yang menjadi gagasan saya. Jadi pertama Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Eh, bentuk koordinasinya tuh bisa bisa apa? Bisa Ibu bisa ungkapkan secara jelas bentuk koordinasinya itu seperti apa, Bu? Ya, bentuk koordinasinya menyampaikan apa namanya agenda kegiatan, kemudian meminta dukungan dalam hal ini persetujuan karena ada kemungkinan nanti mungkin menyita jam pelajaran juga kan Bu, entah berapa jam, jadi pasti ini tentunya harus ada persetujuan juga dari atasan dan menetapkan jadwal lah kapan sebaiknya kami laksanakan. Nah, baik Bu. Setelah Ibu lakukan koordinasi tadi, jadi selain kepala sekolah, siapa lagi menurut Ibu pihak lain yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan program yang akan dilakukan nantinya? Yang saya pikir yang terkait dalam ide kegiatan ini selain kepala sekolah tentunya wakil yang terkait, contoh wakil kesiswaan dan wakil kurikulum di sini saya anggap itu penting juga ikut terlibat aktif. Jadi perlu koordinasi juga dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulumnya Bu ya, karena itu Ya, terkait memang tidak terlepas juga Bu ya dengan iya, keterlaksanaan program di sekolah. Nah Bu, iya. kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut?
Iya, secepatnya Bu, kalau ini sudah Mm, hari Senin, paling tidak 2-3 hari ke depannya saya akan koordinasi langsung. mm. Baik, 2-3 hari ke depan ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian Bu, dari pembicaraan kita ini, eh, apa ya, bagaimana Ibu memastikan nanti Ibu melakukan koordinasi tadi itu bisa berjalan dengan baik? Eh, Insya Allah bisa Bu, karena sebenarnya kalau ide-ide bagus itu Mm-mm. kepala sekolah kami cukup responsif, cukup merespon dengan baik. Hanya saja terlebih ini lagi-lagi bukan sekali dua kali saya menyampaikan ide terkait Ya. dengan literasi ini, dan dengan adanya proses obrolan ini kan semakin menguatkan saya gitu. Nah, Mm-mm. artinya semakin menambah kekuatan saya untuk berargumen nanti di depan kepala sekolah bahwa ini penting, sangat penting, bukan hanya merasa saya yang bertanggung jawab sendiri, tapi perlu keterlibatan semua orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Oke, baik itu ya Bu ya. Eh, nah Bu, di menjelang akhir dari bincang-bincang kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari sejak awal kita eh, ngobrol tadi sampai dengan saat ini? Baik Bu, kesimpulan yang saya dapatkan, yang pertama kalau ditanya bagaimana perasaan, saya Mm-mm. lega Bu, karena Mm-mm. eh, paling tidak ide yang masih terkurung selama ini dalam benak saya Mm-mm. karena sudah pernah mengalami penolakan, kembali ingin mengemukalah istilahnya Bu, kembali ingin saya sampaikan dengan penuh tekad yang Mm-mm. semakin bulat bahwa ini harus tersampaikan dan harus terrealisasi nantinya. Gitu Bu. Nah, selain apa tadi kesimpulan yang Ibu dapatkan, pembelajarannya Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi ngobrol kita pada siang hari ini? Ya, pembelajarannya yang saya ambil dari obrolan kita ini bahwa memang segala ide itu eh, perlu ada tempat untuk kita berbagi cerita, Ibu. Karena kadang-kadang dari cerita itu kita bisa memunculkan ide-ide baru yang justru Mm-mm. mungkin itu yang kita butuhkan tanpa kita sadari, Bu. Itu Ya, berarti Ibu mendapatkan manfaat ya Bu ya dari sangat. kegiatan kita hari ini dan apa yang tadi di awal Ibu targetkan itu bisa Ibu capai di akhir sesi ngobrol kita hari ini ya Bu ya. Iya, sangat sangat bermanfaat, Bu. Oke, Bu Kamaria, terkait dengan program yang akan Ibu laksanakan nanti, tentunya kan kita perlu ini ya Bu ya, merefleksikan nanti saat sudah dilaksanakan bagaimana ketercapaiannya, sejauh mana itu berhasil dan bagian mana yang nanti yang mau kita mungkin perlu kita tingkatkan begitu Bu. Nah, jadi mungkin nanti kita perlu ini Bu ya mengatur jadwal lagi kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu laksanakan. Bisa kita sepakati Bu, kira-kira kapan kita bisa ngobrol kembali? Oke, Bu, saya sangat menyambut baik kalau Ibu masih bersedia, saya Mm-mm. ajak menyita waktu Ibu ya, Mm-mm. dengan senang hati. Tapi kalau bisa tunggu hasil dari rencana saya dulu, bagaimana saya bisa Mm-mm. setelah saya menghadap kepala sekolah, Bu, insya Allah saya akan Mm-mm. memberitahukan Ibu bahwa Bu, kita perlu ngobrol lagi nih kayaknya Bu, terkait dengan Mm. kelanjutan obrolan kita kemarin. Iya Bu. Mm-mm. Oke. Ya, baik Bu Kamaria. Mungkin eh, pembicaraan kita tadi sudah mencapai tujuan yang mau kita sampaikan, yang mau kita tuju. Semoga tadi apa yang sudah Bu Kamaria temukan ya solusinya untuk bagaimana supaya kegiatan literasi di sekolah itu bisa berjalan dengan baik itu benar-benar bisa dilaksanakan dan peserta didik itu mendapatkan manfaatnya. Dan tadi Bu ya, kesadaran bahwa literasi itu bukan hanya tanggung jawab satu guru, tapi tanggung jawab semua itu bisa benar-benar terrealisasi di sekolah yang Ibu apa namanya di sekolah tempat Ibu mengajar begitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, Bu Kamaria, terima kasih banyak hari ini sudah bersedia bercerita kepada saya. Saya bersyukur menjadi tempat Bu Kamaria untuk ngobrol gitu, kita bercerita. Terima kasih Eh, juga Bu Yanti. Saya tidak ya, salah lagi memilih teman obrolan karena dari Bu Yanti saya cukup merubah, jadi tercerahkan Bu Yanti. Jadi semangat saya kembali ada gitu, kembali bangkit Bu. oke. Ya.
Ya, Bu Kamaria, selamat melanjutkan aktivitasnya ya, Bu ya. Ya, Masih ada kelas ngajar sama ya, Bu ya Ibu. hari ini ya. Iya, heeh. Iya. Oke, Bu Kamaria, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Parianti, sudah selesai coachingnya, Bu? Sudah, Bu. Iya. Baiklah, melihat dari hasil coaching Ibu setelah saya amati ya, bolehkah saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Ibu Parianti? Silakan, Ibu. Baiklah, dari selama coaching ini saya mengamati tadi pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Kamariah itu, Ibu Parianti sudah melaksanakan kompetensi mendengarkan aktif dan itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Semuanya itu ada di skala 4. Artinya dalam hal ini Ibu sudah melaksanakan bebas dari judgement, dari asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coaching. Terlihat dari ini, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Baik, Ibu, terima kasih. Apa yang Ibu sampaikan tadi, sepertinya memang saya rasakan, Bu. Tadi ketika saya menggali pertanyaan-pertanyaan dari kuci saya berusaha untuk tidak memberikan anggapan, tidak memberikan pernyataan itu yang berasal dari asumsi saya pribadi. Dan saya berusaha untuk tidak menjudge atau tidak mengklaim coach saya. Jadi saya tadi berusaha memang Bu untuk mendengarkannya dengan baik, dengan sabar, artinya menunggu sampai si kuci saya tadi selesai mengungkapkan ide-idenya, baru saya memberikan tanggapan dari apa yang disampaikannya. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus ya Ibu. Tapi walaupun demikian, ada juga saya melihat beberapa hal yang bisa dikembangkan ya Ibu ya. Tadi saat melaksanakan coaching, saya mengamati beberapa hal yang Ibu lakukan, yaitu Ibu memberikan pertanyaan yang terlalu panjang. Jadi narasinya terlalu panjang, sedangkan Ibu Kamaria itu menjawabnya tersimpel juga ya Bu ya. Jadi Ibu terlalu banyak dalam narasinya kalau saya lihat. Sebetulnya kan kalau merujuk dari standar yang seharusnya menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Jadi kemungkinan dari sini itu Ibu Kamaria yang lebih banyak aktif untuk berbicaranya. Kalau dilihat dari sini mungkin Ibu Parianti yang lebih banyak berbicara ya, menggali pertanyaan memang itu bagus, tapi kalau kalimatnya terlalu panjang mungkin Ibu atau bagaimana ya? Ya, bagaimana coba pendapat Ibu? Apa betul takutnya dari saya itu yang salah Ibu? Baik Ibu, terima kasih atas pengamatan Ibu. Sebenarnya sih Bu, tadi saya mencoba uh, mengajukan pertanyaan itu yang simpel. Cuman memang tadi ketika mengajukan pertanyaan itu saya awali dengan mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Koci. Ya mungkin itu benar Bu, mungkin itu nanti yang harus saya perbaiki berikutnya. Iya, karena dari berbicara Ibu, emang Ibu sudah bagus public speakingnya ya Bu ya, jadi ingin mengutarakannya memang lebih bagus dari yang lain ikut job Bu. Kita perlu belajar juga dari Ibu ya Bu ya. Baiklah Ibu, dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di masa yang akan datang Ibu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Yang terbayang tadi berdasarkan masukan Ibu tadi karena ketika mengajukan pertanyaan mungkin narasi pertanyaannya terlalu panjang, berarti yang saya harus perbaiki itu tadi Bu. Memberikan pertanyaan itu tidak terlalu panjang. Artinya ya langsung bertanya kepada intinya saja, mungkin seperti itu Bu. Iya, dalam hal ini mungkin dari tadi pembicaraan dengan Ibu Kamaria terkait budaya positif mungkin tadi ya Bu ya? Iya, Iya, betul. terkait budaya positif, hasil dari pembicaraan coaching itu akan dilaksanakan kapan, mungkin di mana untuk kedepannya, dan siapa yang mendukung Ibu? Terkait dengan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif ini, ya selain yang tadi saya bilang, saya berusaha untuk membuat pertanyaan itu tidak terlalu panjang, ya juga dengan ini Bu, membiasakan praktik coaching ini kepada yang lain. Artinya terus berlatih gitu, berlatih melakukan coaching dengan pertanyaan ya narasinya nggak terlalu panjang gitu. Dan
yang bisa membantu saya ya mungkin nanti kepala sekolah jika beliau berkenan untuk mengamati saya ketika saya melakukan coaching, dan yang pastinya lagi teman atau rekan sejawat yang bersedia untuk melakukan praktik coaching bersama saya. Iya, terima kasih Ibu. Terkait dari skala penilaian yang Ibu sudah lakukan, tadi kan ada di skala antara 0 sampai 10, ada di skala berapa? Mungkin sekarang udah ada di skala yang keberapa, Bu? Apakah ada peningkatan? Saya rasa sudah ada peningkatannya, Bu, tapi itu tadi setiap proses belajar itu kan pasti ada kekurangannya ya. Iya. Ya, jadi kalau berdasarkan skala prioritas hasil belajar mungkin dari 10 ya 9 lah, sudah nyampe lah, Bu. Baiklah Ibu, mungkin untuk supervisi akademik kita kali ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Terima kasih atas waktunya Ibu Parianti dan Ibu Kamariah juga. Ya. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih atas Assalamualaikum kesempatannya untuk belajar hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya, Bu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu sebentar. Dua. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Bu.